Fei mengungkapkan kesepiannya setelah hidup lama di gua untuk menghindari wabah yang dapat ditularkan. Meskipun hidup sendirian dan merasa dunia manusia sangat singkat, ia akhirnya keluar dan bertemu dengan teman pertama, King Geng. Namun, karena sering mengunjungi kota untuk mencari King Geng, wabah menyebar dan merusak dunia manusia. Dewi Baije kemudian menyegel mereka berdua karena King Geng mampu menahan wabah. Fei merasa bersalah karena keberadaannya menyebabkan King Geng terkurung di desa pegunungan, jauh dari matahari, dan merasa dirinya sebagai pembawa bencana. Ia menyadari bahwa satu-satunya cara untuk mengakhiri wabah adalah dengan kematiannya, dan ia memohon agar King Geng tidak dibunuh, karena tanpa teman, ia merasa tidak ada lagi tujuan hidup. Zhao Yuanzhou membahas kematian Fei, yang mati setelah menghancurkan pil internalnya sendiri. King Geng merasa lega karena Fei mati, yang berarti ia bisa bebas, meskipun ada ketegangan emosional karena orang lain menangis. Kemudian, terungkap bahwa ada aura siluman Lilun di dalam tubuh seseorang, yang membuatnya terpengaruh oleh energi jahat. Tuan Zhuo diminta untuk menggunakan darah Bingyi untuk memurnikan aura ini, karena darahnya memiliki kekuatan besar dalam mengatasi energi jahat. Pembicaraan berlanjut dengan penjelasan tentang kekuatan sihir Lilun yang memiliki kemampuan untuk merasuki tubuh orang dan dampak buruknya yang bisa menghancurkan jiwa dan kekuatan. Ada juga pembahasan mengenai upaya untuk mengalahkan Lilun, yang dianggap sebagai sosok yang tidak bisa dikalahkan, serta tentang upaya untuk menghilangkan bayangan tubuh Lilun dengan cara yang berbahaya, yang menyebabkan luka berat. Pada akhirnya, King Geng ditanya apakah ia benar-benar membenci Fei, menunjukkan adanya konflik batin terkait perasaan yang lebih dalam. Fei dan King Geng menghadiri upacara doa tahunan di kota air Sinan. Mereka menggantungkan tanda pengenal di tempat tinggi dengan harapan keselamatan dan kesehatan untuk tahun depan. Saat mereka berbicara tentang menggantung lonceng angin, suasana penuh emosi dan ketenangan tercipta, diiringi lagu yang menggambarkan keindahan dunia manusia yang mereka kagumi, meskipun sebagai pembawa bencana, mereka merasa tidak pantas berada di sana. Di tengah hujan, Fei membantu menggantung lonceng tersebut, menunjukkan keakraban yang langka. Saat berbicara tentang persahabatan, Fei mengungkapkan bahwa ini adalah pertama kalinya mereka memiliki teman dan mengekspresikan kecintaannya pada dunia manusia yang ramai dan penuh warna. Namun, mereka merasa terjebak oleh takdir sebagai pembawa bencana yang tidak dapat memilih nasib mereka sendiri, kontras dengan teman mereka yang justru berani memilih jalan hidupnya. Di suasana penuh kesedihan dan penyesalan menyelimuti desa Gunung Lingxi. King Geng merasa bertanggung jawab atas penderitaan yang terjadi, terutama terhadap Fei, yang mereka temani di desa pegunungan meski penuh keterbatasan dan rasa sunyi. Lagu latar memperdalam suasana nostalgia dan penyesalan, mengingatkan mereka pada hari-hari yang pernah dilalui bersama. King Geng berbicara tentang perasaan yang berubah dari kebosanan menjadi berarti karena kebersamaan dengan Fei. Namun, tragedi menghantui saat Lilun muncul, mengungkapkan kebencian dan mengganggu kedamaian desa. Lilun menuduh bahwa Dewi Baije tidak adil, karena ia manusia yang selalu mengorbankan siluman demi melindungi manusia, mempertanyakan apakah ini benar-benar keadilan.
Pertentangan antara manusia dan siluman diperkuat dengan wabah yang ditinggalkan Fei, yang membuat banyak orang di desa jatuh sakit. King Geng merasa sangat bersalah atas hal ini, menyalahkan diri sendiri karena menyebabkan penderitaan bagi orang-orang terkasih. Meski demikian, Zhao Yuanzhou dan rekannya mencoba mempertahankan semangat, mengingatkan diri bahwa masih ada kesempatan untuk menemukan obat penawar, meskipun perasaan getir akan kematian dan pengorbanan semakin mendalam. Dalam perjuangan Zhao Yuanzhou dan rekannya di tengah wabah yang melanda desa Gunung Lingxi, di mana mereka berusaha menemukan obat penawar meski menghadapi tantangan yang sangat sulit. Terlihat bahwa Zhuo, bersama dengan Wen Xiao, Jiu, dan Pei, berusaha memahami asal mula wabah dan mencari solusi untuk menyembuhkan semua orang yang terkena penyakit. Di tengah ketegangan, terungkap bahwa wabah ini disebabkan oleh energi jahat yang ditanamkan oleh Li Lun pada King Geng, yang menciptakan amarah dan menyebarkan wabah ke seluruh desa. Li Lun dan Kem Chongwu bekerja sama untuk menghancurkan desa, bahkan menculik Jiu dengan tujuan memancing Zhuo. Tujuan utama mereka adalah memperoleh pil internal Zhuo dan menggunakan pedang Yungwang untuk mengalahkannya. Jiu akhirnya menemukan petunjuk tentang obat penawar. Mereka menyadari bahwa King Geng, yang telah meneliti obat untuk wabah ini selama bertahun-tahun, memerlukan bahan tambahan yang disebut obat pengantar. Setelah berdiskusi, mereka menyadari bahwa obat pengantar tersebut bisa didapat dari energi spiritual yang dihasilkan oleh pohon mahau dan cemara, yang telah ditinggali oleh King Geng. Meskipun pohon itu sudah layu, mereka memutuskan untuk mencoba menggunakan kulitnya sebagai bahan obat. Ying Lei dan Jiu bekerja sama untuk mengupas kulit pohon, dan akhirnya, mereka berhasil. Dengan kerjasama yang penuh kepercayaan, Zhuo mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Jiu, dan momen kebersamaan ini menambah semangat mereka untuk menghadapi wabah tersebut. Adegan berakhir dengan kehangatan antara para karakter, terutama Jiu yang merasa sangat terbantu oleh rekannya, menandakan kekuatan ikatan dan solidaritas mereka di tengah situasi yang sulit. Di desa Gunung Lingxi, King Geng dihadapkan pada konsekuensi dari tindakannya menyebarkan wabah. Meskipun awalnya terjerumus dalam tipu muslihat Li Lun, King Geng tetap memilih untuk mengurung dirinya selama ratusan tahun demi melindungi rakyat, sebagai bentuk penebusan kesalahannya. Ia mengingat janjinya kepada Fei untuk tidak menghukum King Geng secara langsung, dan sekarang, ia bertekad membantu membuka segel yang mengikatnya. Perasaan haru dan kerelaan tampak ketika King Geng, yang ditakdirkan untuk melawan wabah, menyadari bahwa takdirnya kini akan terjalin bersama Fei selamanya. Ketika King Geng merefleksikan kebebasan yang tak pernah ia miliki, ia mengenang mimpi-mimpi yang terpaksa ditinggalkan. Simbolisasi dari sisik milik Ran Yi, yang mampu membawa seseorang masuk ke dunia mimpi, menjadi penanda pelarian dari kenyataan atau pilihan untuk bersembunyi dari beban yang terlalu berat. King Geng, meski dipenuhi penyesalan, memilih untuk mengemban takdirnya, berharap bahwa di kehidupan berikutnya ia dapat hidup bebas, jauh dari siluman dan penderitaan masa lalu.
则是你去认识一些新的有趣的朋友。这是什么案件？难题去感应。 Di tengah atmosfer tenang desa Gunung Lingsi, kata-kata tentang hukum dan pengorbanan menggema, menyiratkan betapa sulitnya mengalahkan kehendak yang kuat. Wabah yang menghantui desa pun akhirnya hilang, dan King Geng, setelah dikurung selama lebih dari 100 tahun, mendapat kesempatan untuk pergi. Namun, Zhuo dan yang lain merasa bahwa King Geng mungkin tak akan benar-benar meninggalkan tempat yang telah menjadi bagian dari dirinya selama ini. Pengalaman dan ikatan dengan sesama telah mengubah pandangan mereka, bahkan terhadap siluman, sesuatu yang dulu mereka benci. Dalam momen yang menyentuh, Jiu mengenang masa lalunya, trauma dari kehilangan ibunya akibat serangan siluman pohon dan masa kecil yang dihabiskannya berbicara dengan pohon besar di halaman rumah. Pohon itu menjadi tempat ia mencurahkan perasaan, sebagai pengganti keluarga yang sering meninggalkannya. Sementara itu, Zhuo menjelaskan simbolik dari ikat dahinya, yang lebih dari sekadar aksesori, ia adalah lambang pengendalian diri dan disiplin. Jiu pun merasa lebih kuat menghadapi ketakutannya, khususnya dengan dukungan dari Zhuo dan pedang Yungwang. Di akhir, Dewi Bai Jie dan Zhao Yuanzhou bersiap membuka segel, kini dengan saling pengertian yang mendalam, sebuah simbol keutuhan dan penerimaan dalam dunia yang kompleks. 我也觉得。什么？小九。 也是一棵树。说错说话。我看哥哥带树鹅很好看，但你还会害怕妖怪，对吗？我就不是那么怕了。看来。 Di suasana penuh syukur dan kehangatan antara Tabib Bai dan rekannya. Mereka mengucapkan terima kasih kepada Tabib Bai atas obat-obatan yang diberikan. Sambil berjalan pergi, mereka berpesan satu sama lain untuk berhati-hati, dan rasa kebersamaan itu terlihat jelas di antara mereka. Di nuansa emosional yang mendalam, dengan percakapan antara King Geng dan Fei yang mencerminkan perasaan tentang kehidupan dan takdir. Fei mengungkapkan bahwa meskipun hidup itu singkat, ia berharap kehidupan selanjutnya bisa lebih sederhana, tidak menjadi siluman, tetapi manusia biasa yang bebas dari penderitaan. King Geng berharap bahwa rekannya, Fei, juga bisa terlahir kembali dalam keluarga biasa, menikmati kedamaian dan kemakmuran. Di suasana malam yang indah dalam percakapan Wen Xiao dan Zhao Yuanzhou berbicara tentang betapa singkatnya waktu dan bagaimana meskipun hati bisa memiliki sayap, kehidupan seringkali membatasi dan menahan. Ia menggunakan metafora burung biru yang terlahir dengan sayap namun terkurung dalam sangkar untuk menggambarkan perasaan terjebak dalam kehidupan yang penuh batasan, meskipun memiliki potensi besar. Dalam lirik yang menyertai, ada kontras antara kebebasan yang diinginkan dan kenyataan bahwa dunia ini terbatas, dengan simbol di kota kecil yang terkurung, menggambarkan betapa sempitnya ruang yang dimiliki. Dei memperlihatkan kelegaan dan kebahagiaan setelah perjuangan panjang mengatasi wabah. Di bawah langit malam yang tenang dengan cahaya bulan cerah dan angin musim gugur, Zhao Yuanzhou dan rekan-rekannya menikmati suasana dengan candaan dan tawa. Mereka mengekspresikan kekaguman pada keindahan kembang api, meski disayangkan karena Kak Zhuo tak sempat menyaksikannya. Sambil mengobrol ringan, mereka pun mengungkapkan rencana untuk ke Gunung Kunlun esok harinya, diiringi gurauan tentang menangkap kelinci untuk Jiu dan makanan yang melimpah untuk merayakan keberhasilan mereka. Di tengah kebahagiaan tersebut, suasana berubah ketika mereka mulai menggoda Tuan Zhuo untuk menampilkan tarian pedang. Meskipun Tuan Zhuo dikenal sebagai orang yang serius dan jarang tersenyum, mereka tetap mendorongnya untuk menghibur. Awalnya,
Tuan Zhuo ragu, tetapi akhirnya ia setuju, membawa suasana malam itu menjadi lebih meriah. Zhao Yuanzhou, yang sudah berumur, juga diajak untuk ikut menari, dengan candaan bahwa sudah saatnya baginya untuk menggerakkan otot-ototnya. Suasana ini menggambarkan kebersamaan dan keakraban di antara mereka, momen ringan yang kontras dengan perjuangan dan ketegangan sebelumnya. Di suasana tegang di antara Wen Xiao dan rekannya yang diliputi kecurigaan. Jiu yang belum tidur melihat rekan-rekannya yang masih terjaga, termasuk Zhao Yuanzhou, yang walaupun sudah berumur, masih terlibat dalam keseruan bersama kelompok tersebut. Mereka memutuskan untuk memainkan permainan yang menggunakan seruling dan rumput mistis bernama rumput penunjuk penjilat, sebuah tanaman legendaris yang bisa mendeteksi kebohongan dengan membengkok ketika bertemu orang yang tidak jujur. Permainan ini berubah serius ketika kecurigaan tentang adanya mata-mata dari Kem Chong Wu mulai dibahas. Berdasarkan surat dari Tuan Situ, ada kemungkinan seseorang di antara mereka telah membocorkan informasi penting kepada musuh. Salah satu karakter, Nona Pei, mulai dicurigai dan diinterogasi. Ketika ditanya apakah ia mata-mata, Nona Pei awalnya menyangkal, tetapi rumput tersebut menunjukkan kebohongan. Situasi ini memunculkan ketegangan di antara mereka, dengan kawan-kawan yang mulai meragukan loyalitas Nona Pei. Dalam diskusi ketika bukti mengenai kecurigaan terhadap Nona Pei disampaikan, Tuan Zhuo membongkar trik yang ia gunakan dengan teknik pembekuan air untuk mengendalikan bengkokan rumput, yang sebenarnya tidak memiliki kekuatan mendeteksi kebohongan. Nona Pei merasa dipermainkan, menyatakan bahwa dirinya memang pernah menjadi komandan pasukan Chongwu namun telah meninggalkan posisinya dan mengakhiri segala ikatan dengan mereka. Ia membela dirinya dengan mengingatkan risiko yang sudah ia hadapi bersama kelompok dalam perjuangan mereka, menunjukkan bahwa kecurigaan terhadapnya tidak beralasan. Namun, meskipun Nona Pei memberikan penjelasan, suasana tidak menjadi lebih baik. Surat dari Tuan Situ kemudian menyebut Bai Jiu sebagai sosok yang paling mungkin menjadi mata-mata, dan hal ini langsung memicu desakan untuk memeriksa tanda mata-mata di pergelangan tangannya. Bai Jiu, yang dikenal sebagai tabib kelompok, mencoba menjelaskan bahwa dirinya bukan mata-mata dan bahkan merasa tersudut oleh tuduhan tersebut. Ia berargumen bahwa dirinya sudah banyak berkorban untuk kelompok, termasuk menyembuhkan mereka di berbagai kesempatan. Konflik ini menunjukkan betapa rapuhnya kepercayaan dalam kelompok tersebut saat menghadapi ancaman dari dalam. Yinglei berusaha membela Bai Jiu, dengan alasan bahwa tanpa Jiu, mereka mungkin sudah tidak selamat sejak awal perjalanan. Mereka mengingatkan bahwa Jiu selalu memberikan bantuan medis tanpa pamrih. Namun, pembelaan ini tidak cukup kuat untuk menghilangkan kecurigaan yang sudah tertanam di benak sebagian besar anggota. Diskusi yang penuh emosi ini membuat kelompok terpecah antara mereka yang percaya dan mereka yang tetap mencurigai satu sama lain, menciptakan ketegangan di saat mereka seharusnya bersatu melawan ancaman yang lebih besar dari luar. Dilema dan kompleksitas hubungan dalam kelompok yang dipenuhi rasa curiga dan ketidakpastian. Ketika kesetiaan seseorang mulai dipertanyakan, suasana berubah menjadi penuh kecemasan, yang secara perlahan mengikis persatuan di antara mereka. Bai Jiu, yang merasa tidak dipercaya, berada dalam posisi sulit dan harus berusaha membuktikan kesetiaannya. Di sisi lain, karakter lain pun menghadapi konflik batin tentang siapa yang bisa dipercaya. 每一任都看我吃药，宠我营专门杀药，这都是计划。
你们人类都这么想？我是一个厨子，厨子也适合做密探。我只是个大夫，有个病，也说不定。好亮啊！哎，现在啊，我们得看一下你的手腕，最有可能是奸细的人。这就算有用完，这个奸细啊，你们想一想，他是在我们治疗啊。Dalam percakapan pagi, kelinci putih kecil peduli pada Tuan Zhuo, sementara Zhao Yuanzhou merasa tertekan. Tuan Zhuo sulit membujuk anak kecil. Zhao Yuanzhou kesulitan menghibur anak kecil, tetapi akhirnya berhasil dengan permen dan sentuhan lembut. Ada sedikit humor saat Zhao Yuanzhou bertanya tentang permen. Meskipun mereka bercanda, terdapat ketegangan antara karakter-karakter tersebut, terutama dalam hubungan mereka dengan Tuan Zhuo dan kelinci putih kecil. 睡得好吗，小白头？大舅，你把他惹毛了，确定不去哄哄他吗？但是哄小孩这件事儿也太为难我们小周了。Yinglei kembali ke rumah setelah lama mengejar cita-citanya di dunia manusia, dan pertemuannya dengan kakeknya, Ying Zhao, penuh dengan kejenakaan. Mereka berbicara tentang perintah Bai Jie yang terpecah dua, di dalam tubuh Zhao Yuanzhou dan Wen Xiao. Keberadaan perintah tersebut menjadi penting untuk menyelamatkan Da Huang, yang kini terancam oleh runtuhnya Gunung Kunlun. Meskipun begitu, kekuatan spiritual Gunung Kunlun mulai lemah, dan mereka memutuskan untuk menunggu waktu yang tepat untuk mengaktifkan formasi bintang yang membutuhkan kekuatan spiritual besar. Percakapan antara Yinglei, kakeknya, dan rekannya juga menunjukkan persahabatan yang telah terbentuk di antara mereka, meskipun ada juga sedikit ketegangan dan humor. Mengaktifkan formasi bintang untuk menyelamatkan Da Huang memerlukan kepercayaan dan kerjasama antara para karakter, dan mereka harus menunggu kesempatan yang tepat untuk melakukannya, yang membawa pada rencana untuk menunda aksi tersebut hingga hari berikutnya. Di percakapan antara Wen Xiao dan Pei Xijing, di mana Kak Pei mengungkapkan kekhawatirannya tentang situasi yang melibatkan Jiu dan Zhuo. Jiu, yang masih muda, tidak sepenuhnya memahami bahwa mereka tidak sengaja menargetkannya, meskipun situasi saat itu sangat serius dan membutuhkan tindakan tegas. Mereka juga membahas tentang keberadaan Biro Penangkap Siluman yang telah diketahui oleh Kem Chongwu, yang memiliki kemampuan pelacakan luar biasa terhadap siluman, khususnya Zhao Yuanzhou. Karena itu, Kak Pei memutuskan untuk berpatroli demi memastikan keamanan, menyusul kemungkinan ancaman dari Kem Chongwu yang mungkin datang untuk mengejar Zhao Yuanzhou. Di sisi lain mengingat perkataan Zhao Yuanzhou mengatakan bahwa membuat anak kecil mudah, tapi percakapan menjadi tegang ketika Bai Jiu bertanya, "Jika kamu memukulku?" dan merespons dengan bertanya apakah Bai Jiu suka makan buah. Percakapan penuh makna antara Yinglei dan kakeknya, Ying Zhao. Yinglei mengungkapkan kekagumannya terhadap kakeknya yang telah menjaga pintu Gunung Kunlun selama bertahun-tahun meski dengan kondisi yang rapuh dan tidak stabil. Kakek menjawab bahwa meskipun ia lelah, itu adalah tanggung jawabnya. Dalam percakapan ini, Ying Zhao menjelaskan bahwa untuk menjadi dewa gunung, tidak hanya darah klan dewa atau kekuatan sihir yang diperlukan, tetapi juga keteguhan dan tekad untuk melindungi Da Huang. Ia memberi kebebasan kepada Yinglei untuk memilih antara tinggal di Da Huang atau pergi ke dunia manusia, meyakinkannya bahwa apapun pilihannya, ia akan mendapat dukungan penuh. Kakek mengingatkan bahwa banyak jalan masih terbuka di depan, dan Yinglei harus memahami dan memilih jalannya sendiri.
Percakapan intens antara Wen Xiao dan Zhao Yuanzhou, di mana banyak konflik batin dan emosi terungkap. Wen Xiao mengungkapkan bahwa dia tidak peduli dengan kecurigaan orang lain selama dia memiliki hati yang bersih, meskipun ia sadar bahwa kata-kata manusia dapat sangat mempengaruhi. Hal ini juga menyentuh tentang pengaruh pendapat orang, serta perasaan ketidakpuasan yang mungkin muncul dalam suatu situasi. Kemudian, percakapan berlanjut dengan ketegangan emosional mengenai perintah Bai Jie dan pengaruh bulan darah yang dapat menyebabkan hilangnya kendali diri. Zhao Yuanzhou mengungkapkan pengalamannya ketika aura jahat menguasai tubuhnya, yang hampir berujung pada pembunuhan terhadap banyak orang dari Biro Penangkap Siluman. Dia merenung bahwa bulan darah adalah waktu yang paling berbahaya, tetapi merasa ada sesuatu yang tidak jelas mengenai malam itu. Lalu, terungkap bahwa gurunya, Zhao Waner, telah menanamkan setengah perintah Bai Jie ke dalam tubuhnya untuk menahan aura jahat, yang memunculkan pertanyaan lebih dalam tentang pengorbanan dan takdir. Pada akhirnya, ada keputusasaan yang mendalam, dengan Zhao Yuanzhou meminta agar dia dibunuh jika dia kehilangan kendali lagi, yang menambah berat perasaan kesedihan dan ketegangan. Dengan pertanyaan mengenai apakah perintah Bai Jie yang ada dalam tubuh Zhao Yuanzhou akan mencegahnya dari terpengaruh aura jahat, yang dapat membuatnya lepas kendali. Jawaban yang diberikan adalah bahwa meskipun perintah Bai Jie ada, untuk membuka formasi rasi bintang, perintah Bai Jie harus meninggalkan tubuh dan digabungkan. Proses ini dapat mengurangi kemungkinan Zhao Yuanzhou membunuh orang ketika kehilangan kendali. Kemudian, perbincangan berlanjut ke tema siluman dan manusia, dengan Wen Xiao menyebutkan bahwa meskipun siluman seringkali dianggap sebagai ancaman, mereka juga ingin hidup damai dan tidak menyakiti manusia. Hal ini memperlihatkan pertentangan batin Zhao Yuanzhou antara cintanya terhadap Da Huang dan kebenciannya terhadap beberapa aspek dunia itu. Seiring percakapan berlanjut, Zhao Yuanzhou mengungkapkan kebingungannya tentang perasaan dan pilihan hidupnya. Selain itu, ada percakapan mengenai kontrak yang telah ditandatangani, dengan Zhao Yuanzhou mengakui bahwa dia melanggar kontrak tanpa alasan yang jelas dan kini menderita akibatnya. Dalam suasana ini, berusaha untuk menenangkan hati dan pikiran, menawarkan mantra penenang untuk mengatasi penderitaannya. Namun, ada juga kecanggungan dan kesedihan yang tampak jelas, terutama dalam interaksi yang melibatkan hubungan antara mereka. Pada akhir, ketegangan emosional semakin intens ketika meyakinkan bahwa suatu hari nanti, Zhao Yuanzhou akan menemukan seseorang yang akan memberi makna baru dalam hidupnya, mendorongnya untuk bertahan hidup. Tuan Zhuo dan Zhao Yuanzhou, yang penuh dengan kontradiksi dan emosi yang mendalam. Tuan Zhuo digambarkan sangat giat berlatih pedang pada tengah malam, berusaha untuk menguasai pedang Yunwang lebih cepat demi mewujudkan keinginan yang berhubungan dengan kematian dan tujuan mereka. Namun, Zhao Yuanzhou mengingatkan bahwa berlarinya waktu dan keterburu-buruan dalam bertindak bisa berbahaya, menyarankan bahwa penting untuk menemukan inti dari tindakan tersebut. Percakapan ini kemudian menyentuh masa lalu, dengan Tuan Zhuo mengungkapkan bahwa dia ingin Zhao Yuanzhou mengajarinya cara menggunakan pedang untuk membunuh dirinya. Meskipun awalnya Zhao Yuanzhou bersedia membantu karena keinginannya untuk mati, seiring berjalannya waktu, dia mulai merasa ada perubahan dalam dirinya, terutama karena kehidupan di dunia manusia yang menarik perhatian dan membuatnya tidak ingin mati lagi. Di sisi lain, Tuan Zhuo, yang memandang ke masa depan dengan penuh tekad dan kontradiksi, mengungkapkan bahwa dia tetap berpegang pada janjinya untuk memenggal Zhao Yuanzhou suatu hari nanti, meskipun kini ada keraguan di dalam dirinya, karena Zhao Yuanzhou kini tampaknya lebih menghargai hidupnya. Hal ini menciptakan ketegangan emosional yang kompleks, mengungkapkan bahwa meskipun mereka berada dalam hubungan yang penuh kontradiksi, keduanya memiliki kepedulian mendalam satu sama lain, meski dengan cara yang berbeda.
Zhao Yuanzhou menyatakan bahwa jika ada bahaya yang mengancam Wen Xiao, dia akan melindunginya, menunjukkan sisi perhatian dan pengorbanannya meskipun ia adalah seorang siluman besar yang seharusnya tidak memerlukan perlindungan. Namun, pada akhirnya, Tuan Zhuo meminta Zhao Yuanzhou untuk menepati janjinya, membiarkannya mati lebih dulu. Ketegangan yang muncul saat persiapan untuk membuka formasi bintang, yang melibatkan berbagai karakter dalam ritual besar ini. Yinglei diberikan tugas untuk menjaga agar Wen Xiao dan yang lainnya dapat melaksanakan sihir dengan tenang, sementara waktu semakin mendekat dengan tengah hari yang menandakan dimulainya proses. Formasi ini sangat krusial karena begitu dibuka, prosesnya tidak boleh terputus. Juin berperan penting dalam membentuk formasi tersebut, dengan kalimat-kalimat yang menggambarkan keseimbangan alam, seperti Bima Sakti dibentuk, dan Yin dan yang saling menyinari, yang menandakan betapa pentingnya kesatuan dalam proses ini. Namun, gangguan datang ketika ternyata Juin menghadapi masalah internal yang menghambat jalannya formasi, mengungkapkan bahwa kekuatan besar yang diperlukan untuk menyelesaikannya lebih kompleks daripada yang dibayangkan. Ketegangan semakin meningkat ketika terungkap bahwa formasi bintang hanya dapat diselesaikan dengan bantuan dua dewa gunung, dan usaha untuk menyelamatkan Da Huang tampaknya sia-sia. Pernyataan ini menggambarkan frustrasi dan ketidakberhasilan, sementara karakter lain merasa terjebak dalam kondisi yang semakin sulit. Kepercayaan terhadap Juin mulai terguncang, memperlihatkan adanya potensi pengkhianatan atau kegagalan dalam meraih tujuan besar ini. Pertemuan kembali antara Tuan Zhuo dan Bambang bermuka topeng dalam situasi yang semakin misterius. Mereka menemui sosok yang tidak dapat didefinisikan dengan jelas sebagai manusia atau siluman, membingungkan Zhuo dan yang lainnya. Ketegangan meningkat saat sisi ikan yang ditemukan, yang ternyata milik ikan Henggong dari Da Huang, sebuah makhluk legendaris yang dikenal memiliki sisi keras dan tajam, hampir tidak bisa ditembus oleh pedang dan tombak. Karakter tersebut, yang tampaknya tahu banyak tentang dunia siluman, menjelaskan bahwa sisi ikan ini dapat digunakan untuk membuat baju zirah, menambah elemen misteri tentang objek yang tampaknya memiliki kekuatan luar biasa. Namun, saat semakin berkembang, muncul kebingungan lebih dalam tentang identitas sesungguhnya dari makhluk tersebut. Walaupun sisik ikan Henggong sangat kuat dan dikenal di dunia siluman Da Huang, ada pertanyaan besar tentang apakah ini benar-benar manusia atau sesuatu yang lebih dari itu. Ketika Zhuo menyadari bahwa sosok ini mungkin bukan manusia, ia mulai meragukan kenyataan di sekitarnya, menambahkan lapisan ketegangan dan keraguan tentang siapa yang sebenarnya mereka hadapi. Terjadi konflik yang semakin memanas antara karakter-karakter, memperlihatkan ketegangan dan pertentangan yang mendalam. Juin, yang memiliki tujuan yang sama dengan Li Lun, mengungkapkan niatnya untuk mengubah keadaan Da Huang dan dunia siluman secara keseluruhan. Mereka bertujuan untuk membuat makhluk hidup di Da Huang bisa berpindah bebas antara kedua dunia, bukan lagi terjebak di tempat yang tandus. Namun, pertanyaan besar muncul tentang peran dan niat masing-masing karakter, terutama mengenai apakah mereka berusaha menghancurkan atau justru mengubah Da Huang. Hal yang intens ini juga menciptakan konfrontasi antara ideologi Juin dan Zhao Yuanzhou,
yang meragukan keputusan-keputusan yang diambil oleh pihak-pihak yang ingin mengubah dunia mereka. Sementara itu, Li Lun dan Juyin menunjukkan kontradiksi dalam tindakan mereka, seperti penggunaan ilmu terlarang dan pengorbanan prinsip demi tujuan besar mereka. Dalam percakapan penuh ketegangan ini, Li Lun mempertanyakan alasan dan tujuan Juyin yang pernah membawanya keluar dari Dahuang untuk melihat dunia manusia yang lebih luas. Meski demikian, ada rasa kehilangan dan penyesalan yang mendalam pada karakter-karakter ini tentang keputusan yang mereka buat, termasuk tindakan mereka terhadap dunia mereka sendiri dan hubungan antara siluman dan manusia. 李伦，你主人，你堂子在人间混久了，就忘记自己在受困于这荒芜。人间草木到心开，我是他虽然厉害，但多下山看看。您若是不解，可以无需好处。 你为什么要害我？爱则神女，只是凡人，那你就凭什么替他们做决定？别忘了，当初 Percakapan antara Juyan dan Li Lun tentang dunia manusia dan Dahuang menjadi semakin dalam. Juyan mengagumi keberagaman dunia manusia dan kreativitas dalam menciptakan hal-hal seperti kincir angin tanpa kekuatan sihir, sementara Li Lun menilai dunia manusia terlalu ramai dan mengganggu, serta interaksi dengan manusia sebagai sesuatu yang menyebalkan. Mereka memiliki pandangan yang berbeda tentang nilai manusia, dengan Juyan melihatnya sebagai kecerdasan dan kebebasan dalam mencipta, sementara Li Lun menganggap manusia sebagai makhluk lemah tanpa sihir. Demikian, percakapan mereka mencerminkan ketegangan antara mempertahankan dunia mereka dan kekaguman terhadap dunia yang berbeda. 忘了，当初我得改正个错，真烦。这多好玩啊！ 大荒哪里有这？我们多少有个随便喝一口气的时候。 Dewi Baize percaya pada prinsip alam dan hukum yang mengatur keseimbangan, sedangkan Li Lun menganggap kebebasan tanpa batas adalah jalan kebenaran. Dewi Baize mengingatkan bahwa jika Dahuang hancur, banyak siluman kecil tidak akan dapat bertahan. Meski demikian, Li Lun bersikeras bahwa pengorbanan adalah harga dari perubahan besar. 尽力了，让万物自由，要一起毁灭呀！我知道。Zhao Yuanzhou menunjukkan bahwa meskipun penuh risiko, ada kepercayaan yang kuat di antara mereka. Yinglei dan Tuan Zhuo memiliki peran penting dalam pertarungan yang akan datang, di mana Yinglei diminta untuk menjalankan tugas yang dapat menentukan nasib Dahuang. Namun, keraguan masih menyelimuti Yinglei, terutama setelah menyaksikan bahwa Juyin, sosok yang dikenal dekat dengan keluarganya, kini tampak terlibat dalam aura kejahatan. Tuan Zhuo juga menerima tanggung jawab besar untuk melindungi Yinglei, namun dengan peringatan agar tidak bertindak terlalu dini, menunggu isyarat yang telah disepakati. Ketika konfrontasi dimulai, Tuan Zhuo berupaya untuk menjaga dirinya dan memegang kendali. Formasi Bima Sakti kemudian dibentuk sebagai perlindungan, menunjukkan simbol kekuatan kosmik yang diyakini mampu menjaga keseimbangan dan ketenangan alam. Di tengah situasi penuh bahaya, ada kepercayaan yang tersirat dalam kata-kata mereka, terutama pada kemampuan Tuan Zhuo yang ternyata memiliki kekuatan dan keberanian lebih dari yang terlihat. 我一定会尽力。力气这东西，没有，那我怎么判断早还是不早？小子，得自己小心！苦撑！ 你笨蛋！大大人果然靠得住。 Kekuatan misterius dari Juyin, sosok yang mendalam dan berpengaruh, mulai terungkap sepenuhnya. Dengan kemampuan yang mengagumkan, Juyin menggambarkan kekuatannya untuk memanipulasi alam, termasuk pergantian siang dan malam. Li Lun mengingatkan Wen Xiao tentang kemampuannya, membandingkan bulan darah yang suram namun memikat dengan bulan terang di dunia manusia, seolah ingin menunjukkan betapa uniknya dunia yang mereka huni. Keindahan bulan darah, bagi Juyin, adalah lambang kekuatan yang nyata, sesuatu yang jauh lebih memikat daripada apapun di alam manusia. Hal ini juga mengisyaratkan bahwa Wen Xiao mungkin telah gagal memperkirakan langkah dan kekuatan Juyin, yang ternyata lebih dalam dan tak terduga.
断绝。血缘不必是。Memperlihatkan situasi yang semakin menegangkan saat perintah Bai Je, simbol keseimbangan antara dua alam, dihancurkan. Juyin dan para siluman kuat lainnya mengerahkan kekuatan penuh untuk melepas belenggu yang memisahkan dunia manusia dari dunia siluman. Zhao Yuanzhou, yang telah terjebak dalam aura jahat, mulai kehilangan kendali atas dirinya, menandakan kejatuhan yang semakin mendekat. Yinglei dan sang kakek terkejut dan harus segera bertindak. Namun keadaannya semakin genting ketika segel Lilun terlepas, memperparah situasi yang sudah kacau. Juyin, dengan tujuan menciptakan kebebasan bagi para siluman, tampaknya berhasil memicu bencana yang dapat membanjiri dunia dengan darah dan kekacauan. Perintah Bai Je yang hancur menjadi simbol kekalahan pihak manusia dan berpotensi menghancurkan keseimbangan dunia. Lilun mengatakan bahwa Zhao Yuanzhou, yang sekarang berada di bawah kendali kekuatan jahat, terperangkap dalam ambisi para siluman. Yinglei dan Dewi Bai Je menghadapi ancaman terbesar mereka, karena kini seluruh dunia terancam oleh perang besar dan kehancuran total, di mana aura jahat siap meliputi semua. Ketegangan dan konflik batin mencapai puncaknya saat Zhuo Yichen bersumpah untuk membunuh Zhu Yan jika diajarkan cara menggunakan pedang Yunguang. Sumpah ini memperlihatkan tekad Zhuo, namun juga menimbulkan dilema yang dalam. Dia dihadapkan pada pilihan sulit. Jika tidak membunuh Zhu Yan, orang-orang di sekitarnya terancam, namun jika dia melakukannya, dia melanggar perasaan terdalamnya. Dewi Bai Je dihadapkan pada kebenaran yang mengejutkan bahwa Zhao Yuanzhou, yang selama ini dilindunginya, ternyata adalah musuh yang membunuh gurunya, Zhao Waner. Situasi ini diperkeruh oleh Lilun yang memaksa Bai Je melihat ingatan masa lalu untuk membuktikan kebenaran tersebut, menantangnya untuk menghadapi kenyataan yang pahit. Selain itu, Lilun dipanggil untuk mempertanggungjawabkan kesalahannya, yaitu melawan perintah Bai Je, meninggalkan Dahuang tanpa izin, dan membunuh manusia tak bersalah. Zhao Waner, yang memiliki garis keturunan Bai Je, berdiri teguh pada keyakinannya untuk melindungi Dahuang, bahkan jika itu berarti menentang Lilun. Konflik ini akhirnya berujung pada hukuman berat bagi Lilun yang akan disegel di tempat kelahirannya, mengalami penyesalan abadi. Hukuman ini, bagi seseorang yang sangat mencintai kebebasan, lebih menyakitkan daripada kematian. Menghadirkan momen refleksi dan ketegangan, saat Zhuo Yichen merenungkan dampak dari tindakannya. Zhao Yuanzhou bertanya pada dirinya sendiri dan orang-orang di sekitarnya, apakah akan ada pengampunan jika dia melakukan sesuatu yang tidak bisa dimaafkan? Jawaban yang diterimanya menunjukkan bahwa seringkali kita sulit melepaskan karena ketidakpahaman terhadap alasan di balik tindakan seseorang. Jika alasan itu diketahui, mungkin pemahaman dan penerimaan bisa lebih mudah diraih.
Dewi Baize mengungkap kebenaran tentang Zhao Yuanzhou yang diduga membunuh guru Wen Xiao. Namun, dia tidak mengungkapkannya sebelumnya, karena jika semua orang tahu, maka dendam terhadap Zhao Yuanzhou bisa menghambat proses penyatuan perintah Baize. Perintah ini, yang merupakan kekuatan besar, hanya bisa dihancurkan dengan aura jahat paling gelap saat bulan darah muncul. Karena perintah Baize kini terbagi menjadi dua dan berada di tubuh dua orang yang berbeda, penyatuan pikiran dan hati mereka menjadi kunci. Li Lun, yang tampaknya memahami banyak tentang perintah Baize, menantang prinsip Dewi Baize dan mengklaim bahwa dirinya hanya mengikuti kebenaran hatinya. Di tengah konflik ini, Zhuo Yichen diingatkan bahwa pada saat-saat terakhir, pedang Yunguang yang dipegangnya memiliki kekuatan untuk mengakhiri hidup Zhao Yuanzhou jika diperlukan. Berakhir dengan ketegangan saat Nona Pei mendesak Zhuo Yichen untuk mengambil tindakan tanpa ragu, membuat kita menantikan keputusan yang akan dibuatnya di tengah konflik batin yang intens ini. Saat Zhuo Yichen harus menghadapi janji yang pernah dibuatnya. Meskipun dirinya diharapkan untuk memenuhi janji tersebut, Zhuo Yichen mengakui bahwa ia tidak sanggup membunuh orang yang dihadapinya, hanya bisa menahan. Ia kebingungan tentang langkah yang harus diambil, namun didorong oleh semangat dari Tuan Zhuo dan orang-orang di sekitarnya, yang bergantung pada tindakan beraninya. Dalam upaya membangkitkan kekuatan pedang Yunguang, ketiga darah dari klan Dewa, klan Siluman, dan klan Bingyi harus menyatu di pedang tersebut. Ini menunjukkan bahwa tindakan ini memerlukan pengorbanan dari berbagai pihak, serta keberanian luar biasa. Yinglei, meskipun terluka, menolak untuk menyerah. Dia menyatakan bahwa luka yang dialaminya hanyalah luka kecil, tidak sebanding dengan tujuannya. Darah yang ditumpahkan di pedangnya hanya akan membuat senjatanya semakin kuat dan tajam, menunjukkan tekad yang luar biasa. Tuan Zhuo dan para rekannya lainnya berhadapan dengan konsekuensi dari kekuatan yang telah mereka coba kendalikan. Zhao Yuanzhou bergulat dengan rasa bersalah atas segala yang telah ia lakukan, termasuk kejahatan-kejahatan yang diakibatkan oleh aura jahat dari fenomena bulan darah. Dirinya merasa bahwa ia tidak layak untuk hidup karena telah menjadi wadah bagi kekuatan jahat. Ying Zhao mencoba menenangkan Zhao Yuanzhou, menjelaskan bahwa apa yang terjadi bukan semata-mata keinginannya, melainkan akibat dari aura jahat yang tak terhapuskan di antara langit dan bumi. Ying Zhao juga menawarkan solusi sementara, yaitu dengan menggunakan air yang berasal dari cairan giok dan rumput patrinia, yang diakini dapat menekan aura jahat. Namun, Zhao Yuanzhou tetap meminta agar jika suatu hari nanti ia kehilangan kendali lagi, Ying Zhao harus siap membunuhnya. Pada titik yang sangat emosional, kakek dari Yinglei menyadari waktunya sudah hampir tiba dan dia bersiap untuk meninggalkan dunia ini. Terjadi perpisahan yang menyentuh antara Yinglei dan kakeknya, ketika sang kakek menggunakan kekuatannya untuk membantu situasi terakhir kali sebelum akhirnya meninggalkan dunia, meninggalkan Yinglei dan Zhao Yuanzhou dalam keadaan duka dan kehilangan mendalam.
Di penuh penyesalan dan pemahaman antara Wen Xiao dan rekannya yang telah terluka oleh kekuatan aura jahat dan takdir yang kejam. Dengan pertanyaan mengenai kebencian, di mana Wen Xiao menyadari bahwa meskipun sahabatnya dikendalikan oleh aura jahat, ia tetap merasa sakit hati karena gurunya telah terbunuh. Di sisi lain, Pei Sijing tersebut mengungkapkan bahwa ia pernah dipaksa untuk membunuh adiknya sendiri ketika berada di Camp Chongwu, suatu keputusan yang tak dapat ia hindari. Ini membuatnya memahami bagaimana seseorang bisa kehilangan kendali atau terjebak dalam situasi tanpa pilihan. Kebenaran ini memotivasinya untuk mencari cara agar tragedi serupa tidak terulang. Selanjutnya, Pei Siheng mengenang Zhao Yuanzhou, yang meskipun terselimuti aura jahat, telah mengorbankan kekuatan sihirnya yang sangat besar untuk menyelamatkan kesadaran terakhir dari karakter tersebut, menggantungkannya pada boneka kayu. Tindakan ini penuh dengan makna pengorbanan, menunjukkan kedalaman cinta dan loyalitas yang melebihi ikatan material. 你恨他了，我也亲手杀死了我弟弟。在事件再次上演，这回来依附在墨之上。我变成墨的时候， Di sisi lain terlihat interaksi emosional antara Juyan dan sang kakek yang menegurnya karena turun gunung tanpa izin. Sang kakek marah karena Juyan belum sepenuhnya mengendalikan aura jahatnya, yang berpotensi membahayakan dirinya dan orang lain. Meskipun Juyan percaya diri bahwa ia mampu mengendalikan aura itu, sang kakek mendapati bahwa sesuatu yang dimilikinya sebenarnya diberikan oleh sang kakek. 这个臭小子，你还没学会控制力气，给我买的。 Zhao Yuanzhou menyadari bahwa ia memiliki mantra satu kata yang dapat membuatnya dikendalikan oleh pihak lain. Namun, alih-alih memanfaatkannya, Zhuo Yichen diberi kekebalan terhadap mantra ini. Tindakan yang mengejutkan dan memperlihatkan sikap tidak biasa dalam sebuah pertempuran. Yinglei menjelaskan bahwa pemberian kekebalan ini bukan senjata, melainkan semacam zirah untuk melindungi dirinya. Terdapat momen nostalgia saat Ying Zhao berbicara tentang Zhao Yuanzhou yang pernah memberinya kacang kamiling goreng pilihan dengan penuh perhatian. Kenangan ini membangkitkan keraguan bahwa Zhao Yuanzhou adalah sosok yang sepenuhnya jahat, menunjukkan sisi lembut di balik sosoknya yang sekarang dikendalikan aura jahat. Ying Zhao ini menyatakan bahwa ia siap menggunakan sisa kekuatan doanya untuk membantu menekan aura jahat yang menguasai Zhao Yuanzhou, meski efeknya hanya bertahan selama 1 bulan. 免疫我一字诀的能力，竟然把自己的武器给对方，他的铠甲。 曾经送给我一袋炒核桃，经过他仔细挑选过的，神力所剩不多，主，我知道，但是时间有限，只多1个月。 Zhuo Yichen menantang yang lain untuk membunuhnya demi menuntaskan dendam yang telah lama tertanam. Saat Zhuo Yichen mengamati punggungnya, ia melihat bekas luka-luka dalam jumlah 8, yang menjadi simbol dari 8 tahun penuh penyesalan yang diderita oleh Zhao Yuanzhou. Luka-luka ini bukan hanya fisik, mereka mencerminkan siksaan emosional yang dialaminya akibat kejahatan yang ia lakukan dan penyesalan yang membebaninya. Namun, Zhuo Yichen menunjukkan kemarahan yang mendalam dan tidak mudah dipengaruhi oleh rasa penyesalan Zhao Yuanzhou. Ia mengungkapkan bahwa penderitaan Zhao Yuanzhou tak cukup untuk membayar darah dan air mata yang telah ia tumpahkan. Meski Zhao ingin mati sebagai bentuk penebusan, Zhuo Yichen menolak keinginan tersebut, menyatakan bahwa kematian tidak cukup untuk menghapus semua penderitaan yang telah ditimbulkan pada orang lain. Akhirnya, Zhuo Yichen mengungkapkan bahwa jalan penebusan bagi Zhao Yuanzhou adalah menghadapi Li Lun, musuh bebuyutan yang telah mengincarnya sejak lama. Lawan juga memberitahu bahwa perintah Bai Jie, simbol kekuatan yang hancur, masih bisa diperbaiki dengan panduan dari Ying Zhao yang telah bersiap berkorban sejak awal. Kini, Zhao Yuanzhou harus menemukan sungai es dan kayu ajaib di Dahuang untuk memperbaiki perintah Bai Jie, sebagai langkah awal dalam perjalanan panjang untuk menebus kesalahannya.
提前将修复白泽令的方法，你必须面对。理论是你的宿敌。Bai Jiu, yang tidak pandai memasak, dengan tulus menawarkan beberapa buah yang telah ia petik sendiri kepada Yinglei. Buah-buahan ini menjadi simbol dari usaha dan perhatian Yinglei, yang mengenang masa kecilnya ketika kakeknya selalu memetik buah untuknya karena posisinya yang tinggi. Dengan penuh kesedihan, Yinglei mengungkapkan bahwa sekarang kakeknya telah tiada, dan ia merasa benar-benar sendirian tanpa satu pun keluarga tersisa. Percakapan ini kemudian beralih ke Tuan Zuo, yang mengakui bahwa ia juga merasakan kehilangan yang sama. Yinglei mengingat sebuah nasihat dari kakaknya, bahwa penderitaan hidup seringkali membuat seseorang terluka, tetapi luka-luka itu dapat memperkuat hati, seperti kapalan yang terbentuk dari luka di kulit. Kakaknya menjelaskan bahwa bagian yang terluka dan mengeras itu bukanlah kapalan fisik, melainkan hati yang menjadi kuat karena penderitaan. Kak Pei menghabiskan malam bersama Wen Xiao, mengekspresikan rasa terima kasih yang terlupakan sebelumnya. Mereka berbicara tentang perasaan putus asa dengan menggunakan metafora jurang yang gelap sebagai ilustrasi. Kak Pei menggambarkan pentingnya bantuan sebagai di pohon dan awan, untuk seseorang yang terjatuh. Wen Xiao adalah tempat sandaran yang memberinya jeda untuk beristirahat, terutama saat membantu mengungkap kebenaran di balik pembunuhan yang dilakukan oleh Heng. Meski sulit memaafkan Zhao Yuanzhou, Kak Pei tidak bisa sepenuhnya membencinya. Mereka juga membahas kemungkinan menyimpan rahasia besar dan hubungan mereka semakin dalam. Bai Jiu merasa lapar dan berharap untuk mendapatkan lebih banyak makanan dari yang dia bawa kemarin. Sementara itu Kak Zuo, yang membawa rumput zuyu dari Dahuang, sebuah makanan yang dikatakan bisa menghilangkan rasa lapar sepanjang hari. Meskipun begitu, suasana terasa sedikit tegang karena Kak Zuo masih marah setelah dicurigai oleh orang yang dia hormati. Bai Jiu mencoba menenangkan suasana dengan mengatakan bahwa dia mengagumi Kak Zuo, meskipun kata-kata tersebut hanya bisa diungkapkan dengan sedikit ketegangan. Di sisi lain, meskipun rumput zuyu seharusnya hanya dipegang, Yinglei mencoba membuat suasana lebih ringan dengan memanggang talas untuk kelinci putih kecil, menambah kesan perhatian dan kebaikan hati. Namun, Kak Zuo tampaknya tidak terlalu terpengaruh, hanya meminta untuk diam dan melanjutkan makan. Di sebuah pertemuan, Dewi terkejut melihat penampilan Dewa Gunung kecil yang tidak biasa, sangat formal dengan pakaiannya yang menyerupai Dewa Gunung. Dewa Gunung kecil mengumumkan keputusannya untuk tinggal di Kunlun dan melanjutkan tugas kakeknya yang belum selesai. Dia berniat menggunakan kekuatannya sebagai Dewa Gunung kecil untuk memperlambat kejatuhan Kunlun, dan tidak akan menemani yang lain ke Dahuang. Dalam perpisahan yang mengharukan, Yinglei memberikan sesuatu untuk Dewi dengan harapan bisa berguna dalam perjalanannya. Mereka bertukar kata-kata perpisahan yang penuh makna, dengan Yinglei mengungkapkan bahwa dia akan merasa tidak terbiasa tanpa kehadiran Dewi, meskipun terkadang dia berisik dan menyebalkan. Zhao Yuanzhou dan timnya tiba di Dahuang, tempat kelahiran para siluman. Mereka mencari lembah sungai Pagoda untuk menemukan air Yao yang dapat menyembuhkan perintah Bai Jie.
Mereka juga menyadari bahwa lembah Sungai Pagoda adalah tempat Li Lun disegel dan tempatnya menghabiskan masa kecil. Ini menjadi tantangan bagi mereka karena tempat itu berbahaya tapi juga penting untuk tujuan mereka. 大湖，这那里能找到瑶水？有件事情，我可能要。 Zhao Yuanzhou dan rekannya menggunakan cermin kecil Shanghai untuk berpindah lokasi, tetapi tanpa disangka, mereka malah dibawa ke tempat yang tampak seperti biro penangkap siluman. Mereka menyadari bahwa tempat itu sebenarnya adalah ilusi yang diciptakan oleh Li Lun, dengan kolam air riau yang sebenarnya sudah mengering. Air riau terakhir yang tersisa berada di tangan seseorang yang memancing mereka untuk mengambilnya. Mereka berusaha menemukan Wen Xiao, yang ternyata berada di dalam ilusi tersebut. Saat berada di sana, mereka dihadapkan pada sosok gadis kecil, siluman pagoda kecil, yang menghalangi jalan mereka dan meminta mereka bermain permainan. Aturan permainan itu sederhana namun rumit, mereka harus menjawab apakah mereka manusia atau siluman, tetapi setiap jawaban yang salah atau tidak jujur akan membawa konsekuensi mengerikan. Para karakter mulai menjawab, dengan Zuo yang pertama kali mencoba. Namun, seiring permainan berlangsung, pertanyaan tetap sama, membuat mereka frustasi dan bingung. Ketika giliran terakhir tiba, situasi menjadi semakin intens karena ada tanda-tanda kebohongan yang terungkap, dan salah satu dari mereka, yang tampaknya telah berbohong, terancam oleh siluman. Permainan ini menjadi semakin menakutkan, dan Zuo harus segera mengambil tindakan untuk menyelamatkan rekannya. 没想到，还可以用山海寸剑。这里不是祭司，应该是离人的幻境。文霄呢？文霄跟祭司一样，可惜我没了破坏者。这个声音绝对有个小姑娘。知道啊，但是老大跟我说，说谎是人类的天性。我就没有用的，他只是。这是什么荒唐问题？显而易见，我是妖。我是人。有人撒谎了。 Wen Xiao menyadari bahwa lawannya memiliki maksud terselubung, karena alih-alih langsung menghabisinya, Li Lun malah menahannya. Wen Xiao dengan cerdik mempertanyakan niat Li Lun, mengungkapkan bahwa meskipun dirinya dibenci, Li Lun tidak berencana untuk membunuhnya segera. Dengan nada tenang, ia menantang Li Lun itu untuk menunjukkan trik apa yang akan dimainkan. Zuo dihadapkan pada ketegangan dan kecurigaan terhadap Jiu, yang dianggap mungkin menyembunyikan identitasnya sebagai siluman. Zuo dan karakter lainnya terlibat dalam penuh sindiran, mempertanyakan loyalitas dan kebenaran dari setiap anggota kelompok. Ketegangan bertambah saat kelinci putih kecil disudutkan, namun berusaha meyakinkan bahwa dirinya bukanlah siluman, bahkan ketika keraguan tetap menggantung di udara. Zuo, yang dikenal tegas dan kuat, menunjukkan kepercayaannya pada pedang Yungwangnya sebagai penentu kebenaran. Namun, saat atmosfer mulai mereda, Zuo mengungkapkan bahwa kecurigaan belum sepenuhnya hilang, memprovokasi karakter siluman untuk mengakui kecurangan yang terjadi selama percakapan. Siluman tersebut mengaku bahwa memang ada manipulasi dan provokasi yang disengaja untuk menciptakan ketegangan di antara mereka. Pada akhirnya, Zuo tetap tenang dan cerdik, menunjukkan bahwa meskipun mereka terus diuji, kepercayaan dan kerjasama tetap menjadi kekuatan utama kelompok ini. Soalnya 没有妖能瞒过白色神女的金瞳。小九，退后。是你，还专挑最软的柿子捏。 Ketegangan terus meningkat ketika Wen Xiao mencoba menggali lebih dalam tentang asal-usul dan niat dari siluman pohon pagoda.
Wen Xiao mempertanyakan Li Lun itu tentang identitas dan latar belakangnya, dengan menyelidiki apakah dia hanya siluman atau lebih dari itu, seperti hantu pagoda. Siluman pohon pagoda merespons dengan sarkasme, membenarkan bahwa dia memang memiliki sisi gelap, tetapi tetap menghindari jawaban langsung. Wen Xiao mengamati bahwa sifat dasar pohon pagoda yang mudah mengumpulkan energi negatif membuatnya dikenal sebagai pohon berhantu, yang menambahkan kesan misteri dan kegelapan pada sosok siluman tersebut. Ketika Wen Xiao melihat drum mainan di tangan Li Lun, dia teringat bahwa benda itu berasal dari Zhao Yuanzhou, menciptakan gambaran tentang masa lalu yang terkait dengan kenangan masa kecil. Drum itu memicu kilas balik, memperlihatkan seorang anak kecil yang ingin bermain drum mainan meski harus menghadapi ibunya yang menahannya. Wen Xiao menyelidiki lebih lanjut tentang arti persahabatan, menantang pandangan sini siluman tentang hubungan manusia. Bagi Li Lun, konsep teman adalah kepalsuan yang hanya menghasilkan kebohongan dan pengkhianatan. Namun, Wen Xiao menunjukkan bahwa jika persahabatan memang sia-sia, mengapa dia masih menyimpan drum mainan sebagai simbol hubungan masa lalu dengan Zhao Yuanzhou? Li Lun menyatakan bahwa dia memiliki 3 pertanyaan untuk Wen Xiao, dan hasil dari setiap jawaban akan menentukan hidup atau matinya Wen Xiao. Jika Wen Xiao menjawab dengan benar, dia akan dibebaskan, tetapi jika salah, hukumannya adalah kematian. Pertanyaan pertama, lebih baik menjadi manusia atau siluman? Disambut dengan jawaban reflektif oleh Wen Xiao, yang menekankan bahwa baik manusia maupun siluman memiliki tempat masing-masing dalam keseimbangan alam. Dia mengungkapkan bahwa tidak ada hierarki di antara keduanya, karena setiap makhluk memiliki peran yang sudah ditentukan oleh langit. Li Lun kemudian menanyakan pertanyaan kedua, di manusia atau siluman, siapa yang lebih jahat? Jawaban Wen Xiao menggali perbedaan antara bentuk kejahatan yang terbuka dari siluman dan kejahatan tersembunyi yang sering dilakukan oleh manusia. Wen Xiao menggambarkan kejahatan siluman sebagai langsung dan jelas, sementara kejahatan manusia sering tersembunyi di balik kepura-puraan. Li Lun tampak puas dengan jawaban ini, membuka jalan ke pertanyaan terakhir, yang lebih personal. Siapa yang lebih kuat, aku atau Zhao Yuanzhou? Wen Xiao menilai bahwa Zhao Yuanzhou lebih kuat karena sikapnya yang adil dan tidak ekstrim, berbeda dengan siluman yang cenderung penuh kebencian. Dalam tanggapannya, Li Lun tampak terguncang dan bertanya-tanya mengapa Wen Xiao membela seseorang yang membunuh gurunya. Li Lun itu berusaha membangkitkan kemarahan Wen Xiao terhadap Zhao Yuanzhou, namun Wen Xiao tetap teguh pada pendiriannya, menunjukkan bahwa dia tidak mudah terpancing oleh kebencian. Di suasana menegangkan menyelimuti saat Jiu dan rekannya lainnya berhadapan dengan siluman besar. Rekannya berteriak memanggil Jiu, namun Zhao Yuanzhou dengan tegas menyatakan bahwa sosok di hadapannya bukanlah Wen Xiao yang sebenarnya. Jiu dan yang lain menjadi bingung dan khawatir, terutama ketika mereka menyadari bahwa Jiu berada dalam bahaya. Tiba-tiba,
Zhao Yuanzhou mendapati diri terperangkap di dalam sebuah kandang besi misterius. Kandang ini, seperti dijelaskan oleh Zhao Yuanzhou, memiliki segel mantra yang dilukiskan dengan darah Jujian, yang dirancang khusus untuk menahan kekuatan siluman. Jiu dan rekannya lainnya pun tidak dapat menggunakan kekuatan mereka di dalam kandang ini, menyebabkan mereka berada dalam situasi yang semakin genting. Situasi semakin tegang ketika Zhao Yuanzhou memberi instruksi untuk bergerak ke belakang, menandakan bahwa mereka tengah bersiap untuk menghadapi apapun yang akan terjadi selanjutnya. Li Lun mengingatkan Zhao Yuanzhou akan masa lalunya dan menguji loyalitasnya, menciptakan situasi yang sulit dengan pilihan hidup dan mati antara Bai Jiu dan Zhuo Yichen. Li Lun menciptakan konflik dalam diri Zhao Yuanzhou, memaksanya untuk memilih antara teman dan musuh, dan menimbulkan pertanyaan apakah Zhuo Yichen benar-benar merupakan ancaman atau tidak. Jiu mencoba memperingatkan Zhao Yuanzhou agar tidak terjebak dalam tipu daya sosok tersebut, tetapi Zhao Yuanzhou tetap bersikeras untuk menyelamatkan Jiu dengan mengorbankan dirinya jika diperlukan. Di saat genting ini, muncul godaan untuk mengingat luka lama dan kejahatan manusia terhadap siluman, seolah menguji tekad Zhao Yuanzhou apakah ia masih mengingat rasa sakit yang pernah dialaminya. Di memperlihatkan masa lalu Zhao Yuanzhou, ketegangan meningkat saat Zhao Yuanzhou dan Li Lun menyusup ke balai pengobatan yang ternyata menyimpan rahasia mengerikan di ruang bawah tanah. Mereka menemukan korban-korban yang terperangkap, tubuh mereka telah disiksa dengan darah yang diambil tanpa ampun. Jeritan minta tolong dari korban-korban yang ketakutan memenuhi ruangan, menciptakan suasana horor yang mencengkam. Di tengah kebingungan, mereka mendengar tentang kayu api abadi, sebuah benda langka yang sangat dicari. Salah satu karakter, yang tampaknya adalah seorang penjaga, berbicara tentang pentingnya menjaga kayu api abadi tersebut, karena dikabarkan sebagai yang terakhir di dunia. Namun, ketegangan berlanjut ketika Zhao Yuanzhou muncul dan melihat tindakan brutal dari orang yang menjaga tempat itu. Ia berusaha menghentikan kekejaman tersebut dengan menawarkan alternatif, yaitu membawa pelaku kembali ke Dahuang, mungkin sebagai cara untuk membalas dendam atau memberikan keadilan.